Oke, jadi ketemu lagi di Ari Energy Channel. Jadi di video kali ini itu kita akan melakukan water change di tank yang ada di belakang ya, itu yang ada ikannya dua itu. Ini tanknya itu adalah akuarium filter samping ukuran 1 meter ya. Dan tank ini sebelumnya kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu itu sudah sempat direview ya. Mungkin kalian bisa cek di video gua yang sebelumnya, itu ada juga reviewnya. Di 4 bulan, kurang lebih 4 bulan yang lalu itu juga kita melakukan water change secara full. Nah, jadi kenapa ini tanknya dilakukan water change lagi secara menyeluruh? Tentu karena ada alasan tertentu. Yang pertama, untuk medianya sendiri gua cek beberapa hari ke belakang itu untuk filtrasinya sudah tidak maksimal lagi. Mungkin karena kondisi air yang sudah lama ya, tidak pernah diganti. Dan kebetulan sih kalau pergantian air sebelum-sebelumnya selama 4-5 bulan ke belakang ini gua hanya lakuin pergantian sejumlah 50% saja, sembari membersihkan kaca bagian bawah, pinggir, samping, belakang ya. Nah, jadi ini gua cek pada media filternya itu sudah mulai ada seperti kutu air, atau mungkin seperti cacing-cacing yang putih-putih itu dari apa sih namanya, sisa-sisa makanan yang nggak habis dimakan. Nah, jadi itu alasannya kenapa gua lakuin water change secara full. Dan ini cukup tergolong ekstrim. Jika nanti salah penindakan atau pengerjaannya tidak cepat, kemungkinan ikan akan bisa mengalami stres. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya ikannya mudah stres, jadi nanti kalian jangan ikutin cara ini. Jadi cukup melakukan pembersihan pada medianya saja yang diangkat, dibersihkan ya teman-teman ya. Namun di sini gua akan lakuin pengurasan air atau pembersihan tanknya secara menyeluruh, secara ekstrim. Itu kita akan angkat semuanya, airnya kita akan buang semuanya, medianya akan kita cuci agar medianya itu bisa lagi bekerja secara maksimal. Nah, jadi bagaimana kondisi tanknya? Yuk kita cek untuk tanknya. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah kondisi tanknya saat ini ya. Jadi pasca kita lakukan water change kemarin, kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu ya. Jadi ini tank yang sama, kita akan lakukan water change secara full lagi. Kita akan buang semua untuk airnya. Untuk ikannya kita akan pindahkan terlebih dahulu, dan untuk media-media yang ada di sini kita akan angkat juga untuk semuanya. Kita akan keluarkan, kita akan cuci, kita akan bersihkan ya. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, bagaimana untuk media itu sudah tidak bekerja lagi secara maksimal. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini ada beberapa media ya. Jadi nanti di keluarnya air itu sudah tidak jernih lagi. Jadi misalnya ada keluar seperti ini ya teman-teman, mungkin tidak terlalu jelas. Ada seperti kutu air yang menempel-nempel di bagian dinding kaca. Nah, terus yang kedua, kita juga perhatikan kondisi ikannya. Warna ikan itu akan sedikit mulai memudar, dan ada tanda-tanda di bagian tubuhnya ya, di bagian badannya itu belang seperti hitam seperti itu teman-teman, di bagian atas. Nah, itu penanda kalau airnya sudah mulai tidak bagus lagi. Nah, jadi karena sebelumnya itu gua hanya lakukan water change ya paling tidak 50% saja, sembari membersihkan kaca-kacanya. Nah, jadi ini adalah kondisi medianya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Medianya sudah sangat kotor sekali, dan ini pastinya bekerjanya sudah tidak maksimal ya. Seperti ini, ada seperti jentik-jentik cacing, seperti ada kutu air. Dan ini untuk kondisi di bagian belakangnya, sudah banyak sekali endapan-endapan yang tidak baik ya untuk ikan. Dan ini semua seperti yang gue jelasin tadi, kita akan angkat. Nah, jadi bagaimana untuk tahapannya? Nah, jadi yang pertama akan kita lakukan pembersihan adalah di bagian selah masuknya air
menuju ke media filtrasinya. Nah, kemarin ada teman-teman juga yang nanya, Bang, gimana sih caranya untuk membersihkan tempat masuknya air menuju filter. Nah, jadi di sini gua akan tunjukin. Jadi di sini gua ada buat seperti ini ya. Seperti dari bambu. Ini di sini yang gua gunain adalah spons seperti ini. Itu gua ikat menggunakan karet ya. Jadi tentu yang pertama adalah kita nyalakan dulu untuk pompanya, agar nanti airnya bisa menyedot untuk kotoran yang ada di jalur masuknya air ini. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Jadi ini langsung saja kita masukkan seperti ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi seperti ini untuk tahapan pembersihannya. Ketika pompa sudah dinyalakan, kita langsung saja. Jadi caranya cukup mudah ya. Kita langsung gosok-gosok seperti ini. Nah, itu kotoran-kotoran itu akan tersedot semua ya. Jadi kita tetap gosok-gosok saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah dicek, dirasa sudah bersih teman-teman. Kalau dirasa memang sudah bersih, kita cukupkan agar tidak terlalu lama untuk mengganggu ikannya. Nah, jadi ini sudah selesai, cukup. Jadi selanjutnya tahapan pembersihan yang kita akan lakukan adalah yang pertama itu pengangkatan medianya. Medianya dulu yang akan kita angkat, baru kita bersihkan ruangan media dan juga ruangan pompanya, agar ikannya tidak terlalu lama nanti di tempat sementara. Nah, oke, yuk kita ikutin videonya. Teman-teman, jadi ini adalah kondisi tanknya saat ini ya. Jadi ini untuk tanknya sudah bersih. Nah, jadi seperti ini sudah bersih untuk bagian tank, ruangan media dan juga ruangan pompa. Nah, kebetulan tadi juga gua ngelakuin pembersihan untuk pipa dari mesin pompanya ya. Jadi sekarang kondisi dari mesin pipa pompa sudah steril, sudah bersih semua. Jadi kenapa gue bilang sebelumnya untuk pipanya jangan digunakan lem, karena pada saat kita pembersihan seperti sekarang contohnya, kita bisa melakukan pembersihannya. Jadi ini sebenarnya tadi gue lepas satu persatu ya. Jadi ini dilepas semua. Habis itu kita bersihkan, selesai kita bersihkan kita langsung melakukan perakitan kembali. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Ini ruangan pompa ya, sudah bersih semuanya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tahapan pembersihan dari tank ikannya. Nah, jadi sekarang untuk ikannya akan kita evakuasi dulu. Kita akan masukkan ke dalam wadah nanti ya. Kita siapkan dulu untuk wadahnya. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saatnya kita melakukan evakuasi ikannya. Jadi untuk air di sini sudah kita siapkan ya untuk penempatan sementara. Nah, airnya ini adalah air dari tank ini ya teman-teman, agar ikannya nanti tidak stres, karena kita melakukan pembersihan tanknya secara ekstrim ya, pengurusan secara full. Sekarang kita langsung saja serok untuk ikannya. Jadi kita ambilkan serokannya dulu. Kita ambil yang paling besar ya. Kita langsung serok untuk ikannya. Kita langsung ambil untuk ikannya. Ini dia. Oke. Nah, jadi ikannya sesegera mungkin langsung kita pindahkan. Oke.
Oke, di sana dulu sementara. Lagi satu yang female ya, yang cewek. Oke, langsung saja kita jadikan satu. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan pembersihan tanknya. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah kondisi tanknya saat ini. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, itu untuk tanknya sudah kosong, semua sudah dibersihkan. Ini untuk tank dari bagian atas. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita sudah masuk ke tahapan pengisian air ya. Jadi sembari kita mengisi air di tank ini, kita langsung menyusun untuk medianya agar nanti secara bersamaan sudah selesai. Nah oke, jadi langsung kita masuk ke tahapan pengisian media yang pertama. Kita langsung saja masukkan. Nah kita lanjut memasukkan untuk media yang kedua. Oke, kita langsung lanjutkan ke pengisian media yang ketiga. Kita masuk lagi ke media selanjutnya yang keempat ya. Nah, jadi kita langsung sekarang masuk ke media paling terakhir ya teman-teman. Jadi pemasangan kapas ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai pada proses pemasangan media ya, dari media 1, 2 dan selanjutnya sampai di media terakhir. Jadi kita sudah selesai melakukan pemasangan. Kita cek dari bagian atas ya, seperti ini sudah penuh ya. Jadi medianya sudah cukup baik sekali untuk pemasangannya. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian pemasangan pompa. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk pompa sudah terpasang ya, sudah kembali seperti di awal. Untuk pemasangan pompa sudah selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke tahapan pemasangan skatnya kan. Dan jadi kita sudah selesai melakukan pemasangan skat ya. Kita kembalikan ke awal seperti sebelumnya tadi ya, kan nanti ikannya ada 2. Jadi kita coba langsung cek untuk pengisian air. Kita sudah sampai di level ini ya. Ini kondisinya seperti ini. Air sudah masuk ya, sudah masuk sampai ke ruangan pompa. Jadi sedikit lagi nanti kita akan sesuaikan untuk kondisi tekanan air agar sesuai dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, jadi ini untuk pengisian tanknya sudah selesai. Jadi coba kita akan lihat dari bagian atas. Jadi seperti ini, instalasi sudah selesai semuanya. Jadi seperti ini. Nanti air itu di sini kan kotoran pertama ya. Nanti yang perlu kita bersihkan paling tidak 2 hari sekali. Jadi untuk air ini kita akan diamkan dulu kurang lebih kisaran 3-4 jam ya, agar airnya sirkulasinya bagus terlebih dahulu, pH-nya tidak terlalu tinggi. Baru nanti kita masukkan kembali ikannya ke dalam tank akuarium ini. Airnya sudah kita filtrasi kurang lebih 3 jaman tadi ya. Jadi sekarang kita lanjut untuk mengembalikan ikannya ke posisinya semula. Satu ikannya di sini, satu lagi di situ ya. Kita langsung ambil serokan. Kita ambil yang female dulu ya. Jadi ini ikannya kita ambil yang female terlebih dahulu. Nah, oke. Oke, langsung saja kita rilis untuk ikannya ya. Oke.
langsung saja. Oke, langsung kita masukkan ke tank semula. Jadi ini dia kondisi ikannya sudah kembali ke tank semula ya. Jadi ikannya sudah terlihat lebih cerah. Cuman kebetulan untuk belang di bagian hitam kepala harus menunggu kurang lebih 1 jaman baru nanti kembali normal warnanya kuning. Nah, jadi kondisi tank saat ini seperti ini. Kita cek sekali lagi. Untuk ruangan pompa sudah bersih, tidak ada kotoran lagi. Kapas sudah bagus semua, susunan filtrasi sudah bagus, dan ikan kembali sehat. Nah, jadi sekian dulu video dari gua. Jika kalian teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa dan tunggu gua di video selanjutnya. Bye bye.